Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang berdoa. Tentang berdoa, Bapak Saudara. Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen tidak bisa berdoa, dia tidak bisa bernafas. Artinya apa? Dia mati rohani. Memang secara daging tubuhnya sehat, gemuk, sehat segar, tetapi kerohaniannya mati. Kalau ada disuruh orang berdoa, ternyata dia bilang, aduh gak usah aman, gak usah layan, hamuman, puasa, tembuyo. Ini kenapa? Karena dua itu adalah peperangan. Iblis itu gak suka kita berdoa. Iblis itu gak suka kita memuji menyembah Tuhan, apalagi berdoa. Karena berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin, haleluya. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita ngomong-ngomong. Seperti kita ngomong sama istri dan anak kita, suami dan anak kita, istri kita, seperti itulah kita. Ngomong-ngomong, bicara-bicara, dan makin akrab, makin akrab. Orang yang jarang berbicara kepada istri dan anaknya itu, jarang komunikasinya, pasti mereka makin medel, makin tidak dekat lagi itu, pasti itu makin menjauh. Tapi orang yang selalu dekat ngomong-ngomong pasti akrab. Pasti makin tahu isi hatinya. Pasti tahu isi hati istrinya, suaminya, anaknya. Tapi kalau komunikasinya jauh, wah, pasti makin segan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin, haleluya. Ngomong-ngomong, jangan kita buat Tuhan itu jauh dari kita. Aduh, Tuhan itu kudus, Tuhan kita itu kudus adanya. Aduh, aku ini kotor, najis, aku nggak bisa dekat. Siapa bilang? Tuhan bilang apa? Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan tentang doa. Haleluya, amin. Jangan sampai berdoa malas. Jangan sampai berdoa, aduh amat taima, aduh tidak taima, saya amat taima. Jangan saudara. Malu dia berdoa. Kita harus berdoa. Karena iblis tidak senang kita berdoa. Makanya dia intimidasi. Gak usah kamu berdoa. Jangan kamu berdoa, kata iblis. Kita harus lawan itu. Karena itu peperangan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Injil Matius pasal 6. Injil Matius. Ayo tolong dibantukan buat itu Alkitabnya. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan 13. Kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Ya. Kita akan belajar tentang doa Bapa kami, Bapak Saudara. Sudah dapat Bapak Saudara? Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara, supaya kita sama-sama diberkati firman ini. Haleluya. Saya akan baca ayat yang ke-5. Hal berdoa. Judul di situ hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika berdoa, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat
tersembunyi, maka Bapa yang di atas tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, biar dengan pelan-pelan ya, Bapak Saudara, jemaat benar. Ayat ke-7. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Katalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 1, 2 ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus mengajarkan buat murid-murid. Guru, ajari kami berdoa supaya kami bisa berdoa. Ternyata murid-muridnya nggak bisa berdoa. Nggak bisa. Sudah dekat dengan Tuhan nggak bisa berdoa. Bahaya itu. Jangan sampai kita Bapak Ibu Saudara berdoa makan. Contoh kita makan di restoran. Kan di restoran kan banyak orang kan makan di situ. Ternyata dia pesan makanan. Dia makan di meja, duduk. Ternyata ada orang di depannya, ada di sampingnya. Karena mejanya panjang, Bapak Saudara. Bukan satu meja, tapi panjang. Dan duduk di sini kursi. Dia pesan ayam goreng. Ayam goreng 1. Datanglah ayam goreng. Ternyata dia orang Kristen. Mau makan, dia ambil sendok. Dia jatuhkan sendoknya di bawah. Maka dia ambil sendoknya ini. Pas dia ambil sendoknya, dalam nama Yesus berkati makanan dan minuman dari dia. Dia berdua pas tunduk ngambil sendok itu. Pas dia ambil sendok dan dia langsung makan. Apanya? Benar-benar ya? Janganlah. Amin. Terus melihat tahu? Tahu dia? Lu usah malu-malu dikira pakai ramean itu. Dia tahu kok kita orang Kristen, tidak apa-apa. Haleluya. Langsung berdoa aja di situ. Haleluya, dia pakai peci, pakai jilbab, tidak masalah. Saya dulu anak saya pernah kita rayakan waktu TK, karena dia TK orang Islam. Kita rayakan di situ. Dan saya disuruh berdoa, orang tua dia berdoa, saya berdoa saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ngapain malu? Amin, haleluya. Mereka tahu kok kita pengikut Yesus. Saksikan saja, haleluya. Jangan sampai kalah kita Bapak Saudara. Mereka orang saudara sepupu kita itu, mereka mau berangkat aja alhamdulillah, mau naik mobil alhamdulillah, mau turun alhamdulillah. Coba ya, nggak malu itu. Jangan sampai kalah kita dengan mereka. Amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Karena haleluya itu bahasa surga. Amin, haleluya. Di Indonesia haleluya, di Israel haleluya, di Amerika haleluya, di Arab Saudi juga haleluya, di Nias juga haleluya, di berbagai suku-suku semuanya haleluya. Amin. Gak usah malu. Artinya apa? Untuk kemuliaan dan kebesaran. Itu bahasa surga. Mari kita jangan malu. Amin, haleluya. Mudah-mudahan kita ada amin. Kita harus tunjukkan kita orang Kristen. Karena orang yang jarang berdoa, jarang bertanya, ini
ini adalah orang yang hubungannya terputus dengan Tuhan. Jangan sampai putus hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berbicara dengan Tuhan? Lewat doa lah. Amin, haleluya. Lewat berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Jangan, tapi bilang Tuhan di sini apa dia bilang? Jangan kita berdoa seperti orang munafik. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti munafik. Munafik tahu artinya Bapak Saudara? Munafik itu beda di dalam dan di luar. Di gereja puji Tuhan, di luar bukan puji Tuhan lagi. Haliluya, halilintar. Di gereja puji Tuhan, di sana puji si Kudus. Itu dia, jangan salah. Kita harus salah. Amin, haleluya. Munafik itu artinya apa? Pura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura sintong, pura-pura semua. Kemunafikan namanya. Bertopeng, tahu bertopeng Bapak Saudara? Ada udang di balik batu. Jangan sebaik. Kita Tuhan bilang di sini, kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik. Amin. Dibilang di sini orang munafik apa? Orang Farisi itu apa? Di rumah-rumah ibadah. Wow. Pahiyamna. Begini. Wow. Di tempat keramaian. Wow. Mantap dia menanya ini. Maka dikatakan dari di sini apa? Di tikungan jalan raya. Mereka berdua tempat keramaian sedikit. Wah, pertanian lu amat tay. Pertanian lu inak tay. Wah. Hubungannya dengan itu Tuhannya asli mau jauh. Tuhan bilang apa? Gak usah. Haleluya. Amin. Gak usah. Jangan sampai kita dibilang orang munafik. Haleluya. Kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik. Kita harus tulus. Amin, haleluya. Tulus. Tulus itu artinya apa? Tidak ada neko-neko. Tulus, ikhlas. Tidak ada apa-apa. Haleluya. Jangan sampai ada orang diundang pertanian berdoa di pesta. Wow, tamiangnya panjang sekali. Ya, orang sudah lapar, bayangkanlah. Apalagi di kampung kita ini kan, kalau pesta pernikahan atau pesta adat, makan jam 3 bisa. Lihat jam 3 juga bisa. Makanya akar pareng-pareng, akar 3 mau. Kenapa? Hidup kelaparan. Pesta dulu. Saya terlihat burus ya. Ini. Pesajo, kopi i, tuagi, bakso i. Karena sudah lapar. Karena itu jam 3 belum makan. Ya terpaksa. Per 3 lama mau di situ. Akhirnya apa? Disuruh berdua. Pemula hidup dia. Apa dia bilang? Dia berdua lama sekali. Dia doakan 2 sahabat ya. Indonesia, Amerika, Israel, Rusia yang perang sekarang 2 kali. Amin. Terakhir makan. 2 makan dia terakhir. Dia mau apa? Puasa makan makan dalam dina. Ada abang pendeta. Abang bulan Huria. Pas kamu nak cari Israel ke Amerika itu makan. Sudah diangkat lah. Karena didoakan dari Israel kan, didoakan dari Amerika, Jerman. Pas kamu nak kali ngamang di Jerman, di Amerika, kamu berhenti. Makanya dikatakan dari sini apa? Jangan munafik. Haleluya, amin. Bahkan juga dikatakan lagi di sini, jangan engkau berdua bertele-tele. Tahu bertele-tele Bapak Saudara? Dipikir karena panjangnya tadi dari sini, karena panjangnya duanya berbicara Tuhan. Tidak. Orang yang bertele-tele berdoa artinya mengulang-ulang. Tidak yakin dia doanya dijawab oleh Tuhan. Bertele-tele. Jangan sampai kita bertele-tele. Dipikir karena panjangnya doa itu dikabulkan. Tuhan bilang apa?
Orang yang bertele-tele kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata yang sia-sia. Yang saudara, amin. Kita nggak boleh berdoa munafik dan bertele-tele, Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh. Jangan. Tapi jangan sampai keterlaluan begini ya. Terus salah berdoa. Kenapa? Pas nama tanya aku, bodoh Tuhan itu. Udah nama tanya kita, di bawah Tuhan itu. Memang Tuhan tahu semua. Dia yang tersembunyi dari Tuhan. Akhirnya dia nggak berdoa, salah. Kenapa? Karena Tuhan ingin merindukan suara kita. Haleluya. Tuhan merindukan perkataan kita. Tuhan merindukan suara kita itu untuk didengar oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Salah berdoa dalam hati aja lah. Ada saatnya kita berdoa dalam hati. Ada juga saatnya kita berdoa keluar suara. Amin. Haleluya. Jangan semua dalam hati. Jangan boleh itu Bapak Ustaz. Dalam hati aja lah kita berdoa. Di kota Tuhan ini. Jangan. Oh, soalnya berdoa. Dulu. Allah, itu orang yang aku. Amin. Haleluya. Jangan berdoa. Mau lihat ini. Amin. Maksudnya kita lihat ya. Kita harus ngomong. Haleluya. Berdoa. Amin. Haleluya. Jangan sampai karena laparnya nggak berdoa lagi. Aduh. Karena hidup. Sempat gitu. Jangan salah. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mau kita lupa martanya. Haleluya. Lamangan lupa. Lamun lupa. Laparin lupa martanya. Jangan salah. Kita harus berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus komunikasi kepada Tuhan. Jangan sampai lupa berdoa. Topiknya tentang doa sekarang. Nanti kita akan berfirman tentang firman. Doa ini kita akan lakukan ini terus-menerus. Karena Tuhan bilang apa? Jangan jemu-jemu berdoa. Haleluya. Amin. Terus-menerus. Tidak boleh bosan-bosan. Tuhan, aku sudah berdoa 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun belum dikabulkan. Jangan pernah bosan. Amin. Tuhan pasti dengar. Ada 3 jawaban doa Bapak Saudara. Yang pertama, jawaban doa itu tunggu dulu. Tuhan tidak langsung jawab doa kita. Karena apa? Tunggu dulu lah. Karena Tuhan menguji kesetiaan kita. Tuhan menguji ketaatan kita. Tuhan menguji iman kita. Tuhan menguji yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa? Kalau langsung dikasih bisa sombong nanti. Dan dia lupa kepada Tuhan. Yang kedua apa? Yaitu tidak. Jawaban doa itu tidak. Kenapa Tuhan tidak jawab doa itu? Karena dosa kita. Haleluya. Karena ada dosa, makanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak, jawabannya yang ada. Tidak. Tapi ada satu layak jawaban. Langsung terjadi pada waktu itu. Terjadi dijawab oleh Tuhan. Ketika orang itu berdoa kepada yang sakit langsung sembuh. Terjadi mujizat pada waktu itu. Haleluya. Ada 3 jawaban Tuhan dalam hidup ini, dalam kita berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Amin. Haleluya. Jangan bilang sudah lama ini. Kedua, tapi tidak jadi tidak mau gimana. Kita koreksi yang mana yang 3 ini dalam jawaban ini. Amin. Haleluya. Kita berdoa di sini dikatakan, maka murid-muridnya berkata, ajari kami berdoa, Guru. Maka Yesus mengatakan, berdoalah demikian Bapa kami yang di surga.
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Inilah doa kami. Kenapa orang karismatik jarang berdoa Bapa Kami? Orang karismatik itu yang tepuk tangan seperti kita ini, Pentakosta. Jarang itu. Memang ada juga, tapi jarang. Kenapa hanya Kristen setiap akhir berdoa pasti doa ini? Pasti berdoa seperti ini. Kenapa GBI nggak berdoa seperti itu? Kenapa Pentakosta yang berdoa Bapa Kami itu? Karena kita akan belajar pada hari ini. Amin, haleluya. Kita akan belajar karena sebenarnya karismatik sudah berdoa Bapa Kami sekalipun tidak mengucapkan doa ini. Sekalipun tidak mengucapkan doa Bapa Kami ini. Haleluya. Kenapa? Karena artinya makna dari doa Bapa Kami ini sudah dilakukan. Haleluya. Arti doa Bapa Kami itu sudah dilakukan. Sekalipun tidak diumumkan, tidak diucapkan dalam doanya. Yang pertama kita akan belajar. Kalau kita berdoa seperti doa Bapa Kami ini, yang pertama, karena itu berdoalah, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ternyata ayat ini berbicara, ketika kita berdoa kita harus muliakan Tuhan. Haleluya. Agungkan Tuhan dulu. Haleluya. Kuduskanlah namamu, diagungkan dulu. Muliakan nama Tuhan dulu. Tinggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan langsung minta, saudara. Kita agungkan Tuhan kita dulu. Itu artinya Bapak itu. Bapak Kami yang dikuduskan nama itu pengagungan Bapak saudara. Makanya kalau kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita agungkan dulu Dia. Contoh apa? Bapa yang baik, itu pengagungan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, mulialah namamu. Haleluya. Haleluya. Itu pengagungan Bapak saudara. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang punya langit dan bumi. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, tiada yang seperti itu. Pengagungan Bapak saudara. Amin. Haleluya. Yang langsung meminta kita sembah dulu Dia. Amin. Haleluya. Kita agungkan, kita beri pengagungan, penyembahan dulu kepada Tuhan. Itu artinya itu. Tuhan berdoa seperti ini. Ternyata tafsirannya seperti itu Bapak saudara. Makanya orang karismatik sudah melakukan ini sebenarnya sekalipun tidak diucapkan. Karena kalau kita berdoa, kita agungkan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Besar. Engkau Tuhan Yesus luar biasa. Engkau Allah yang hidup. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terpuji Engkau, mulia namamu. Haleluya. Kita berdoa. Makanya kita kalau berdoa, jangan langsung berdoa berkalimat terus merenang hidup. Jangan. Tuhan bilang apa? Beri dulu pengagungan, tinggikan dulu Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam doa-doa kita tinggikan dulu Yesus. Amin. Kita agungkan dulu Raja segala raja. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, itu bertolong. Itu pengagungan Bapak saudara. Amin. Haleluya juga pengagungan. Maka yang kedua, apa dibilang? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berminta. Amin. Haleluya.
Terang menghidup langsung dan dia pukul itu hari. Salah. Kalau kita berdoa, kita agungkan. Baru setelah itu berikanlah pada hari ini makanan kami yang sejuk. Baru itu doa meminta. Amin, haleluya. Tuhan Yesus berkatilah dalam kami. Berkatilah anakku di perantauan. Berkatilah pendidikan anak-anakku. Berkatilah gerejamu. Berkatilah umatmu. Itu meminta. Haleluya. Tuhan tolong anakku yang sakit. Berkati pekerjaan anakku. Berikan kesehatan. Berikan kekuatan. Jauhkan dari maut. Jauhkan dari bahaya. Itu meminta. Haleluya. Makanya kalau kita berdoa, jangan langsung meminta. Pegang dulu yang utama. Amin, haleluya. Setelah itu baru mintalah. Tuhan Yesus, aku perlu ini, butuh ini. Tuhan Yesus berikanlah. Haleluya. Saya memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kesembuhan, berikanlah keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi dunia. Berikanlah. Meminta. Amin, haleluya. Dalam doa kita, sehingga ketika kita berdoa sama seperti doa Bapa kami itu. Amin, haleluya. Yang ketiga, dikatakan di sini yang ketiga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata kalau kita berdoa, saudara, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Haleluya. Jangan merasa diri benar. Kita harus mengakui dosa-dosa kita, minta ampun kepada Tuhan. Amin. Kita harus minta ampun. Tuhan Yesus, aku tidak luput dari segala kesalahan. Tuhan Yesus, aku melakukan ini karena pelari. Aku melakukan ini Tuhan, dari perkataan perbuatan kadang aku salah. Aku minta ampun. Haleluya. Aku melakukan ini Tuhan Yesus. Aku berdosa kepadamu, kepada orang itu. Aku akan datang kepadanya minta ampun. Haleluya. Jadi kita harus berdoa itu. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Mengakui kesalahan kita. Amin. Tuhan Yesus, saya ini orang berdosa. Saya ini tidak layak di hadapanmu. Tuhan Yesus, saya ini orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi aku mengaku dengan jujur. Ampunilah. Amin. Haleluya. Kuduskanlah aku. Kuduskanlah perbuatanku. Aku salah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan Tuhan bilang apa? Kalau kita berdoa melakukan seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kenapa mujizat itu jarang terjadi dan tidak mungkin terjadi bagi orang ketika didoakan? Karena dia tidak mengakui kesalahannya di mata Tuhan. Kita bilang apa? Akui dosamu di hadapan Tuhan. Karena pengalaman doa itu adalah dosa. Akui supaya mujizat terjadi. Ternyata dia tidak jujur mengakui, makanya mujizat tidak terjadi di alamnya. Mari kita gampang saja mujizat ini. Pertama apa? Akui dosa. Amin, haleluya. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, aku salah. Aku melakukan ini dan itu Tuhan. Aku salah Tuhan. Buri Allah. Buri Allah mudarbi. Ampuni ya Tuhan. Cuci Allah mudarbi. Aku salah. Ada kan dua orang berdoa, orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi atau sama? Ada orang berdoa di bait Allah. Satu orang Farisi dan ahli Taurat itu, Farisi dan Taurat itu, dan ada satu berdosa. Orang berdosa. Dia bilang apa? Ketika dia berdoa, orang Farisi adalah Tuhan Yesus, aku berdoa. Ya Allah, aku berdoa, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku memberi persembahan, aku berkorban ke sana. Aku memberi perpuluhan. Dia berdoa di depan di bait Allah, di depan orang berdosa itu. Itu namanya sombong orang.
Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan. Maka Tuhan bilang apa? Tidak dijawab. Aku memberi ini, aku memberi ini. Gak usah lah. Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan itu. Itu namanya dosa kesombongan. Haleluya, amin. Itu ternyata orang berdosa itu apa? Enggak bisa, dia menghadap ke atas. Tapi orang berdosa itu dia berlutut. Ya, dia tepuk dan aku tidak layak di hadapanmu Tuhan. Aku orang berdosa. Aku tidak salah dengan dia. Aku salah. Aku salah. Tuhan Yesus ampuni. Maka dia mengatakan, doa yang dijawab Allah doa orang berdosa. Karena dia mengaku dengan jujur kesalahan. Amin, haleluya. Kita harus bisa berani mengaku salah. Beranikah kita? Bukan kita yang salah, tapi kita datang kepadanya. Haleluya. Beranikah kita? Sebenarnya harus dia yang datang kepada kita minta maaf, minta ampun. Tetapi kita yang datang kepada dia harus. Tuhan Yesus melakukan seperti ini. Sebenarnya manusia ini yang datang kepada Tuhan, tetapi Yesus yang datang kepada manusia. Itulah membutuhkan kerendahan hati. Haleluya. Amin. Ada orang, Bapak Saudara, kenapa lama meninggal? Sudah sakit-sakit lama meninggal. Ada dosa yang tersembunyi yang tidak diakuinya. Makanya dia lama diambil. Bertahun-tahun. Apalagi kalau sturingan itu lama, saudara. Sturingan itu lama, saudara. Bisa 1 tahun, 10 tahun, setahun. Bisa itu karena ada dosa yang tidak diakuinya, tersembunyi, hanya dia yang tahu. Kalau kita sakit itu, jangan sampai berlama-lama. Haleluya. Disiksa namanya. Kita harus sebagai orang yang percaya, akuilah dengan jujur. Amin. Tapi ada juga saudara yang dikasih Tuhan, dia sudah tahu dipanggil Tuhan, dia tahu. Ada seorang pendeta yang dekat dengan Tuhan, dikasih tahu di luar negeri, tapi dia dipanggil Tuhan. Dia bilang sama istri dan anak-anaknya, Tuhan sudah ngomong sama saya. Apa itu? Apa itu suamiku? Apa itu bapakku? Ayahku? Apa itu? Saya sudah dipanggil Tuhan. Sudah datang Tuhan Yesus untuk saya. Jangan. Kenapa? Karena saya sudah siap. Sudah selesai tugas begini. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Bilang sama istri, anakmu, kata Tuhan Yesus, kalau engkau dipanggil, jangan mereka menangis. Jangan menangis istrimu, anakmu, cucu, jangan menangis. Kenapa Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan? Kalau mereka menangis, mereka belum berada. Dan engkau pasti hidup kembali. Coba, itu janjinya. Kalau istrimu menangis, anakmu menangis, cucu menangis, kamu hidup kembali. Dia kasih pesan kepada istri dan anak-anak. Saya mau berdoa Tuhan, jangan menangis ya. Itu pesan Tuhan. Kalau kalian menangis, saya hidup kembali. Wah, enggak. Jangan kau tinggalkan kami, jangan. Enggak ada lagi. Periksa dokter sudah. Mereka menangis istrinya, menangis anaknya, menangis cucunya. Apa yang terjadi saudara? Dia bangun. Masa tangisanmu? Sungguh orang kali bersama Tuhan Yesus. Masa kau pesan ini? Dan tangis kamu dan rela meninggal. Kami nggak mau tinggalkan. Kalau mau tinggalkan, Tuhan pasti toleran. Pasti tolong. Jangan takutlah. Jangan tangisi kamu.
sampai 3 kali baru saudara mati. Tangis hidup lagi. Bayangkanlah itu baru ke-4 kali mereka sepakat. Istilahnya jangan. Sudah di surga aku ini bersama dengan Tuhan. Akhirnya ketika dipanggil Tuhan tidak ditangisi lagi, langsung siapa kita. Haleluya. Ada lagi saudaraku pendeta Tom Sitohang di Jakarta. Pernah itu waktu sekolah teologi di Jakarta, dia khotbah. Khotbahnya berarti khotbahnya luar biasa. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, kita diberkati. Tapi masih muda dipanggil Tuhan. Kayaknya seumur saya pas sekarang ini dipanggil Tuhan ya 40 dan ya masih luar kan ya. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia berkhotbah di GBI Ebenezer di Jakarta, situ ya, Tuhan panggil dia. Pakai berkhotbah seperti ini. Pas berkhotbah seperti ini di Bandar Raya hari Minggu itu. Tuhan Yesus sudah datang menyebut saya. Tapi sudah dikasih pesan kepada istri anak Tuhan. Aku sudah dipanggil Tuhan. 2-3 waktu. Tapi Tuhan berpesan tidak akan dibiarkan kalian. Saudaraku, ternyata Tuhan berkati sebelum dia meninggal memberi apartemen untuk istri anaknya. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati istri anak-anakmu. Anaknya masih kecil tapi saudara. Masih seperti Hanesa atau Musa, masih kecil. Akhirnya apa saudara dikasih Tuhan? Pas dia berkhotbah hari Minggu seperti ini, Yesus datang menjemput dia. Apa yang terjadi saudara? Dia jangan kata hamba Tuhan pendeta situ, gereja itu. Ayo mau dokter, mau ke dokter. Dia bilang jangan. Tuhan Yesus sudah bersama dengan saya di sini. Nggak usah. Nggak mau ke dokter. Karena memang dia ada jantung dan dibutuhkan. Jantung dan dibutuhkan. Sudah di sini Tuhan Yesus bersama dengan saya. Nggak usah. Nggak ada. Bawa tinggal jalan. Mereka nggak tahu. Pas mereka mau bawa sudah tidak ada. Dan sekarang Tuhan pelihara istri dan anak-anak. Haleluya. Jangan takut matilah. Saya dulu pernah berpikir, saudara, kenapa bukan saya dipanggil Tuhan lebih dulu daripada anak saya itu? Saya yang sering sakit-sakit. Kamu sudah tahu ya, saya sakit-sakit dari kecil. Dibiarkan 2 kali di rumah sakit jiwa. Kenapa bukan saya dipanggil Tuhan dulu? Kenapa anak saya itu Hagai Yosafat itu? Dia tidak tahu maksud dan rencana. Karena sudah tiba waktunya. Haleluya. Mari kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan perbuatan dosa kita ketika kita berdoa. Amin. Haleluya. Akhirnya ada orang disalahkanlah pendeta itu, dua enggak maju. Aku tidak sembuh-sembuh, kau doakan katanya. Dua aku tidak maju. Tuhan bilang apa? Bukan iman pendeta, tetapi iman kita yang menyelamatkan. Amin. Haleluya. Pendeta itu menopang doa kita. Amin. Haleluya. Pendeta itu menopang tayang taidu ya karena medina. 2 taidu menjadikan. Tuhan bilang apa kepada orang apa itu? Pendeta 12 tahun itu? Dia jama jubah Yesus itu. Siapa yang menjama jubahku? Ada kuasa keluar dari jubahku. Maka murid-murid bilang banyak orang-orang ramai di sini bersama dengan kita. Ya banyaklah yang memegang. Udah ada 1 orang memegang, yaitu jaga 12 tahun perjalanan. Apa yang terjadi sekarang? Dia takut. Dia dapat bersyukur di kaki Yesus. Aku itu Yesus. Aku ini dosa. Bertobatlah, jangan ulangi lagi. Imanmu yang menyembuhkan. Haleluya. Amin. Iman kita bukan iman pendeta. Iman pendeta itu menguatkan, menopang doa kita itu. Amin. Jadi jangan sampai disalahkan. Pendeta itu enggak ada duanya. Enggak bicara gitu. Lembaga ini merasa ini. Soalnya malam-malam ini lembar saya itu. Karena imannya.
Jadi dia tidak mengaku jujur di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Yang keempat dikatakan di sini, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang keempat, saudara, kita harus berdoa peperangan di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Lawan. Maka kita berdoa itu dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa segala roh jahat iblis yang mengganggu ibadah kami tolak. Haleluya. Peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Amin. Tuhan aja. Oh, jangan sebentar dibuat ini. Tapi dia tanya doakan. Jangan saudara, kita diberi kuasa. Amin, haleluya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepada dia diberi kuasa. Jadi bukan hanya untuk bendera, kita harus yakin ada kuasa dalam diri kita. Amin. Jangan sampai takut. Bentar sedikit panggil pendeta, jadi panggil dalam diri. Kita juga berdoa kepada kita sakit 2 kali saja, tumpang tangan dia. Amin. Contoh di ladang, di rumah, anak kita sakit 2 kali saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit anakku ini sembuh. Amin. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu anakku ini, roh jahat udara, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lepaskan dia Tuhan dari kuasa kegelapan ini. Amin. Haleluya. Dua peperangan rohani bersaudara. Jangan sampai kalah kita dengan anak sekolah minggu. Dia bukan rohani. Ketika dia pergi bertandang ke tempat temannya, ternyata ada anjing gila temannya itu. Ketika dia pergi dalam nama Tuhan Yesus berkata makanan ini haleluya, karena dia berperangan rohani baru saudara. Akhirnya apa? Anjing itu lari. Tuhan tahu banyak karena tulus. Amin, haleluya. Jangan takut para saudara. Lakukan peperangan rohani dalam berdoa itu. Amin. Kuasa kegelapan roh jahat udara yang mencuri kata kami, bahkan yang mencuri berkat Allah dalam diri kami, kami tolak dalam Yesus. Orang-orang yang melakukan kejahatan dalam keluarga kami, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidup keluarga kami, anak dan istri dan semuanya, kami patahkan itu. Amin, haleluya. Doakan saudara peperangan rohani kita. Sama seperti Yesus bilang, iblis, pergi engkau keluar dari orang Gadara itu. Dia minta maaf, dia mau kami pergi, silakan. Maka mereka pergi ke beribadah yang kerasukan di Gadara itu. Mari kita peperangan rohani. Amin, haleluya. Ternyata ada guru sekolah minggu sakit. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata yang duluan sakit anak guru sekolah minggu. Datanglah guru sekolah minggu datang berdoa. Ternyata guru sekolah minggu ini sakit dan anak sekolah minggu sakit, tapi sakitnya beda. Dia panggillah yaitu guru sekolah minggu untuk mendoakan. Bukan dia yang sakit, tetapi anjingnya yang sakit. Ngapain saya panggil aku berdoa kepada anjing pada guru sekolah minggu? Apa-apalah, guruku, doakanlah anjingku ini, anjing kesayanganku, sakit ini, tak mau makan, lemas, karena kesal guru sekolah minggu anjingnya didoakan, didoakan anjingnya. Tuhan Yesus sembuhkanlah anjingnya, yaitu anakku sekolah minggu. Tapi kalau sembuh sembuhlah, kalau sakit, kalau mati matilah, kalau sembuh sembuh, kalau mati matilah. Karena Yesus kesal dia betul. Ternyata apa yang terjadi saudara? Anjingnya sembuh. Bayangkanlah. Gue jadi kalau mati matilah Tuhan. Kalau sembuh sembuhlah. Itu guru sekolah minggu. Suatu saat guru sekolah minggunya sakit. Didengar anak sekolah minggunya. Guru sekolah minggu sakit. Kenapa kita datang dari sekolah minggu sakit? Ayo kita ke sana, kita doakan dulu. Datanglah sekolah minggu yang tadi itu. Apa yang berdoa? Dia ingat waktu mendoakan. Dia tumpang tangan guru sekolah minggu yang sakit terbaring di tempat tidur. Tuhan Yesus kan berdoa buat guru sekolah minggu kami ini.
Kalau mau sembuh Tuhan, kalau mau mati lagi. Mulai seperti itu juga benar. Aduh, kenapa itu duanya? Ya, itu duanya. Ketika berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada peperangan rohani. Amin, haleluya. Peperangan rohani jangan takutlah. Amin. Karena doa itu adalah peperangan rohani. Doa itu peperangan rohani bagi saudara. Yang terakhir bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berdoa karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, kita harus beri pengagungan lagi kepada Tuhan. Haleluya. Karena Engkau yang punya kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan lupa, ketika kita mengakhiri doa kita, beri lagi pengagungan bagi Tuhan. Amin. Engkau baik Tuhan, terpujilah namamu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Ketika kita beri pengagungan, jangan lupa ucapkan syukur. Amin. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Baru amin. Haleluya. Baru kita amin doa kita ini. Jadi ketika berdoa itu mau mengakhiri doa kita, beri pujian bagi Dia. Tuhan, terima kasih buat segala anugerah. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau baik selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus selamanya. Biarlah segala yang bernapas memuji, menyembah Tuhan. Dan terakhirnya ini sebelum amin, berikan kita akan ngomong terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah terus selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Itulah firman yang saya bagikan. Biarlah firman ini menguatkan dan meningkatkan iman kita. Kita terus berdoa sampai setan kembali menjemput kita. Jangan jauh-jauh berdoa. Berdoa terus sampai kita kembali menjemput kita. Amin. Karena itulah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan bilang, aku tidak bisa berdoa, aku nggak bisa berbahasa roh, aku nggak bisa bahasa ini. Masih jangan ungkapkan saja. Tuhan tahu semua. Amin, haleluya. Dengan berubah Tuhan dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Amin. Demikianlah firman ini. Dan firman ini